Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita semua, teman-teman semua, kita diberi kesempatan kembali untuk mengikuti program kisah inspiratif pakar, yang mana hal ini kita sama-sama akan menyimak bagaimana cerita para pakar, para tokoh-tokoh yang membidangi keilmuan Al-Quran dan tafsir, mulai yang sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat. Bahkan hari ini pun sebenarnya beliau juga habis ada acara, tapi saya minta waktunya untuk sharing kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana dulu beliau belajarnya, lika-likunya, terus strategi dalam menghadapi tantangan zaman ini. Oke, sebelumnya saya izin pada Ning Sela untuk mengenalkan profil singkat dari Ning Sela ini. Oke. Nah, jadi beliau ini lahir di Kediri tanggal 31 Januari 1997. Beliau juga nyantri di berbagai pesantren, baik di Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Beliau sempat di Al-Isom di Jepara, juga sempat nyantri di Bangkalan, kalau tidak salah di Hidayatul Mujtahidin di Bangkalan. Lalu beliau juga mondok di HMK di Lirboyo, juga di P3HM. Alhamdulillah dulu saya juga berkesempatan untuk belajar bareng dengan Neng Sela. Sungguh sangat senang banget bisa kenal dengan Neng Sela, juga bisa belajar bareng dengan beliau. Nah, setelah itu beliau juga nyantri lagi mendalami Qiraah Sab'ah di MMT, ya, di Kiai Haji Maftuh Bastul Bir. Nah, yang jadi kesan bagi saya pribadi dari sosok Ning Sela ini, dan juga mungkin teman-teman juga ya, beliau ini selain memakari di bidang keal-Quranan, jadi sejak dini itu beliau sudah menghafal Al-Quran, bahkan di usia yang belasan tahun, kalau tidak salah 11 tahun itu beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan selanjutnya beliau memperdalam Kutubut Turath. Nah, waktu itu pengalaman saya belajar dengan beliau, kesan saya itu beliau walaupun sangat belia, bahkan siswi paling muda ya seangkatan. Namun beliau itu memberikan teladan kepada kita semua berkat kerajinannya, disiplin, terkait beliau memanajemen waktu antara menjaga hafalannya, juga tetap fokus di kegiatan-kegiatan sekolah di Pondok Hidayatul Mubtadi'ah. Tentu saja juga diiringi oleh prestasi-prestasi beliau, bahkan sampai tingkat nasional, tidak hanya di bidang Kutubut Turath, menjuarai Qiraatul Kutub nasional. Beliau pun juga menjuarai lomba tahfidzul Quran tingkat nasional juga. Jadi luar biasa ya. Dan sekarang pun kiprah beliau juga semuanya kalau bisa dibilang seperti itu, beliau dedikasikan di bidang pendidikan, terutama mengenai kajian keislaman, baik itu di pesantren maupun di luar pesantren. Nah, di pesantren itu beliau lebih mengeksplorasi, menyalurkan keilmuannya di bidang tahfidzul Quran dan juga ilmu qiraat Al-Quran. Beliau juga menjadi salah satu pengasuh di Ponpes Lirboyo. Dan kalau tidak salah, beliau juga merintis pesantren baru-baru ini, Baitul Quran. Begitu nggih nih. Nah,
Nah, adapun di Nggih, sosial media, punya Cak Ahmad. ya bersama suami beliau merintis bersama-sama. Selanjutnya di ranah digital pun beliau juga memanfaatkan sosial media untuk mengenalkan keilmuan pesantren, terutama masalah fikih kewanitaan. Dan juga kepada masyarakat di masyarakat umum beliau juga mengisi berbagai kajian seputar fikih keislaman dan motivasi keislaman itu baik di lembaga pendidikan maupun di lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Oke, mungkin itu dulu. Dan yang pertama untuk memantik uh, cerita dari beliau ini mungkin kami ingin tahu bagaimana proses uh, sejak awal dari Neng Sela untuk kemudian bisa menghafal Al-Quran sejak usia dini, lalu kemudian bisa memanfaatkan ilmunya, bisa menyelaraskan antara ilmu-ilmu pesantren dengan dengan tantangan zaman yang mana punya karakteristik tersendiri ya, terutama di sosial media itu karakternya sangat berbeda dengan uh, para santri. Jadi generasi muda terutama yang ada di sosial media itu punya karakteristik yang beda dan juga punya ketertarikan yang berbeda dengan para santri. Namun bagaimana jenengan bisa menyelaraskan uh, keilmuan pesantren itu, kemudian bisa mengemasnya sehingga bisa dikonsumsi oleh semua halayak dan bahkan bisa menjadi role model hingga saat ini. Oke. Mungkin itu dulu nih jadi proses Baik, Mbak Mila. intelektual sejak awal. Siap, Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah. Ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, sebelumnya Mbak Mila ini dulu sekelas sama saya di pesantren, di pondok. Jadi kayaknya ceritanya agak dilebih-lebihkan sedikit ya. Tadi kayaknya juga nggak seperti itu juga, nggak terlalu seperfect itu, saya juga masih ada nakal-nakalnya dulu. Cuma saya ingin mengucapkan kepada teman-teman Tafsir Al-Quran ID, para pengurus, teman-teman Tafsir Al-Quran ID, saya sungguh merasa terhormat sekali diundang di forum Tafsir Al-Quran ID ini. Kayaknya belum pantas kalau disebut pakar, karena saya merasa belum bisa apa-apa sampai sekarang. Saya pun juga merasa kalau di majelis tafsir ini saya kayaknya menjadi junior sekali, karena saya betul-betul masih bisanya hanya sekedar kutubut turoth, fikih mungkin, dan juga Quran, tapi kalau tafsir yang mendalami, saya juga masih ingin terus belajar mendalami tafsir. Jadi ini saya sungguh merasa terhormat sekali loh diundang di sini, di majelis ini. Alhamdulillah. Tapi karena diminta untuk sharing pengalaman saya selama nyantri, selama belajar, selama menghafal, saya ingin meniatkan hal ini untuk betul-betul berbagi pengalaman, berbagi faidah. Mungkin teman-teman yang membaca dan yang melihat ya, teman-teman yang melihat postingan ini nanti ketika rasanya cocok, bisa diadaptasi ke kehidupannya juga bisa, atau mungkin ada bagian-bagian yang bisa diambil manfaatnya, tentunya saya akan lebih bahagia lagi dan semoga bisa bermanfaat apa yang akan saya ceritakan nanti ini. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau dikata, apakah saya dulu dididik dari mulai kecil untuk menghafal? Tidak. Maksud saya begini, ada sebagian keluarga itu yang ketika mereka ingin mencetak anak-anak yang hafal Al-Quran, mereka mulai dari usia 3 tahun gitu loh. Mereka mulai dari usia dini, mulai dari 1, 2, 3, itu dari bayi, dari TK, SD itu benar-benar sudah disuruh menghafal. Umi saya tidak demikian. Jujur yang paling saya rasakan adalah pendidikan dari Umi, karena yang lebih dekat
urusan pendidikan adalah Umi dengan anak-anak. Ya, kalau Abah sosoknya adalah sosok yang kami segani, tapi yang masalah bonding dekat dengan anak-anak itu adalah Umi, dan yang suka sounding kepada anak-anak tentang pendidikan adalah Umi. Umi itu ketika kecil, saya kecil, mohon maaf. Umi ketika saya kecil, kira-kira mungkin usianya TK itu tidak pernah untuk dawuh, eee, "Ayo menghafal Quran." Jadi maksudnya begini, "Ayo kamu sekarang menghafal," gitu, enggak. Ya yang penting kamu belajar ngaji, seperti itu. Secara mengalir saja, pendidikan yang diterapkan ke kakak saya, dan ke adik-adik kurang lebih sama. Jadi kalau memang masih kecil dibiarkan untuk bermain-bermain gitu loh. Jadi kan saya kalau lihat di luar sana kan ada orang-orang yang kalau ingin mendidik anaknya hafal Quran dari kecil kan, dari mulai TK itu kan mereka diperintahkan untuk menghafal langsung. Ini enggak, saya enggak demikian. Saya mulai menghafal setelah lulus SD. Jadi yang saya rasakan, semasa saya bersekolah TK, saya bersekolah SD, kegiatan belajar saya seperti anak-anak pada umumnya, pagi saya sekolah TK, sekolah SD, kemudian sorenya saya mulai ngaji TPQ. Kebetulan di HMQ, beliau Abuya Kafabihi dan juga Umi Azza itu mendirikan TPQ untuk anak-anak desa di Lirboyo, dan saya ngaji di sana sama sepupu-sepupu saya, sama Cak Iman, saya sekelas sama beliau, di SD juga sama sekelas sama beliau. Saya ngaji di TPQ begitu, pelajarannya tentang Iqra dan juga seputar tauhid, dasar-dasarnya, tauhid, Iqra, kemudian tajwid, yang dasar-dasar untuk anak-anak kecil masih usia rentangnya 4 sampai 5 tahun. Nah, kebetulan alhamdulillah setelah TPQ ternyata di usia SD, kira-kira saya umur, di usia kelas 3 SD kalau tidak salah, saya sekolah TPQ-nya sudah selesai. Jadi maksudnya adalah jenjang di TPQ saya sudah selesai, ada kelas-kelasnya ya, di TPQ itu ada kelas-kelasnya. Saya kelas 3 SD itu sudah selesai TPQ-nya, sehingga saya kelas 3 SD itu sudah mulai melanjutkan untuk sekolah ke diniyah di HMQ. Saya pagi sekolah sekolah SD, terus nanti jam 12 sudah pulang nyampe rumah ya. Saya ada jeda waktu untuk siap-siap dan bermain, sekitar mungkin 2 jam. Saya nggak merasa terbebani soalnya, jadi makanya saya bilang, saya selalu selalu bermain kapanpun. Maksudnya kalau bisa main, main, jadi sekolah sambil main gitu. Jadi saya tidak ada ingatan terbebani dengan kehidupan masa kecil saya. Saya merasa dulu masa kecil saya bahagia karena saya selalu main. Umi saya tuh kebetulan punya anak banyak, dan waktu dulu itu nggak ada yang ngasuh. Jadi kita anak-anaknya itu memang kebiasaan bolang. Bolang itu kemana-mana sendiri, naik naik sepeda kemana-mana begitu. Jadi saya ingatannya itu kalau habis pulang sekolah nyampe rumah ganti baju langsung naik sepeda lagi, main lagi begitu. Nanti saya mulai sekolah lagi jam 2. Jam 2 siang saya mulai masuk diniyah. Diniyah di HMQ waktu itu yang paling rendah jenjangnya kelas 5 ibtidaiyah, pelajarannya seperti Ro'sun Zirah itu ya, Alala, saya belajar menulis pegon, saya mulai belajar maknani, saya mulai belajar kutubut turoth adalah ketika saya usianya SD. Kalau tidak salah kelas 3 SD saya mulai belajar kutubut turoth. Kan kalau di dalam kurikulum diniyah di Lirboyo itu saya rasa semuanya sama, dalam arti kita diajarkan ilmu yang, lengkap dalam arti satu jenjang pendidikan. Semisal kelas 5 ibtidaiyah, itu semua ilmunya ada, akhlak ada, nahwu ada, kemudian fikihnya ada, begitu. Jadi saya sudah mulai belajar dari kelas 3 SD. Nah, sampai yang seingat saya sudah mulai belajar tasrif istilahi itu ada di kelas 6 SD, saya sudah mulai belajar tasrif istilahi, saya belajar menghafal tasrif istilahi, ngajinya sudah mulai sulam taufik itu di kelas 6 SD. Dalam arti teman-teman, saya belajar Al-Quran itu betul-betul pure setelah lulus SD, SD. dan tanpa paksaan. Karena Umi itu memang kepada anak-anak itu seperti bercerita dan terus-menerus diulang. Umi dulu kalau lulus SD menghafal, nanti anak-anak
Sama, Jihan sama Sela juga nanti kalau sudah lulus SD harus menghafal. Nanti mondoknya sama kayak di pondoknya Umi. Dan itu diceritakan berulang kali. Umi pun juga ikut menceritakan proses zaman dulu ketika mondok. Dan tidak ada cerita yang sangat menakutkan, tidak ada cerita yang betul-betul membuat kita ini berpikiran negatif kepada pesantren. Bahkan menurut saya dan Mbak Jihan waktu itu seperti sudah keharusan bagi kami. Jadi ketika kita sudah masuk kelas ke setahun lagi mondok, mulai masuk kelas 6 tuh sudah mulai diperbincangkan, berarti ini mondoknya tahun depan ya, Mi, ya?" Gitu, udah begitu. Jadi ketika selesai SD itu kita sudah langsung auto manut ketika orang tua itu bilang, "Ayo Nak berangkat mondok." Karena orang tua sounding ini dari mulai saya usia belia ya, dari mulai SD kelas 1, 2, 3 itu sudah cerita orang setelah lulus SD mondok itu sudah biasa kita dengarkan. Ini yang membuat saya kemudian sangat terkesan. Dalam arti, alhamdulillah pendidikan yang Umi terapkan ini betul-betul kemudian saya rasakan manfaatnya sampai sekarang. Dalam arti, meskipun Umi itu meskipun tidak mendidik begitu keras, tapi saya sangat-sangat merasa nyaman dan saya sangat-sangat betul-betul alhamdulillah Umi itu nyonding dari kecil gitu loh. Umi itu memberikan sounding dari kecil sehingga saya tidak terbebani untuk berangkat mondok. Setelah itu baru saya menghafal. Nah, di pesantren kebetulan saya itu teman-teman lulus SD-nya masih tergolong agak kurang umurnya. Waktu itu saya lulus SD di usia 10 tahun. Saya sudah lulus SD, jadi saya 10 tahun sudah mulai masuk pondok. Menginjak usia 11, saya sudah mulai menghafal dan di pesantren saya itu termasuk yang terkecil nomor 2. Karena kan kalau di pesantren saya di pesantrennya dewasa ya, bukan yang untuk anak-anak. Jadi yang paling kecil itu ada 2 orang, saya dan teman saya namanya Susan, saya masih ingat banget. Susan ini umurnya 8 tahun, saya umurnya 10 tahun waktu itu mondok masuk 10 dan 8 tahun. Jadi yang kita lakukan itu ya mainan, di pondok ya mainan, cuman kalau waktunya ngaji, ngaji. Sehingga di ingatan saya kalau ditanya, "Bagaimana caramu menghafal waktu kecil?" Saya hanya bisa menjawab, "Saya dulu menghafal ya waktunya ngaji, ngaji. Kalau tidak waktunya ngaji, saya mainan." Karena saya menghafal ketika usianya masih kecil, begitu. Jadi teman-teman Jadi kalau begitu. bertanya kepada saya, tips menghafal supaya cepat, sebenarnya saya sendiri juga, kurang begitu tahu, karena usia-usia menghafal saya masih belum begitu betul-betul me-manage waktu. Yang saya rasakan memang waktu saya menghafal, saya betul-betul masih enggak betul menata waktu yang sebegitunya, seperti saya di mubtadi'at. Baru setelah saya menghafal, kira-kira pelajaran menghafal ini saya tempuh dalam rentang waktu 3 tahun kurang lebih, dan itu saya sempat pindah pondok, karena saya waktunya kan awalnya kan saya sepondok sama mbak saya, sama Mbak Jihan, dan kebetulan kami kurang akur kalau sepondok, sehingga saya harus dipindah ke mbah saya sendiri mondok di Madura tadi, Ya Hidayatul di Mujtahidin, Bangkalan. saya mondok di sana menyelesaikan hafalan, iya di Bangkalan. Setelah dari Bangkalan selesai, saya ikut wisuda lagi ke Jepara, ke Mayong, ke Al Isom tadi. Setelah itu baru kemudian selesai, kami berdua boyong dari Jepara untuk kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya, ke jenjang belajar kitab. Umi juga sama, sudah memberikan doktrin dari mulai sejak kecil, itu nanti kalau setelah lulus SD menghafal, habis menghafal ngajinya kitab, terserah mau ngaji kitab di mana. Itu dari kecil, kayak diulang-ulang gitu loh. Jadi kita tuh kayak ya sudah kayak cerita harian gitu loh. Jadi nggak merasa hal ini tuh suatu hal yang memberatkan kita, enggak. Dan ternyata nyuwun sewu, saya pernah juga sama bertanya kepada familiar dengan pondok Bustano Usyakil Quran, Betengan. Iya. Di Betengan itu terkenal anak-anak lulus SD hafal Quran. Jadi kelas 4, kelas 5 itu sudah 27, nanti lulus SD sudah hafal Quran. Dan
Pernah waktu itu saya tanya kepada Gusnya, Gus Muham, "Gimana Gus cara mendidik anak-anak itu SD sudah menghafal?" Karena kan kalau saya sendiri SD belum menghafal. Walaupun saya merasa tidak terbebani dengan menghafal, tapi kan SD saya belum menghafal. Dan ini saya juga nanya kepada Gusnya, "Gimana caranya kok SD sudah mulai menghafal?" Dawuh dari beliau, "Karena sudah didikan dari orang-orang tua kami, sehingga untuk melanjutkan bukan suatu hal yang berat." Mereka anak-anak itu ketika sudah memasuki usia SD, sudah langsung paham, "Oh, berarti ini saat saya menghafal." Karena semua sebaiknya menghafal di usia itu. Nah, ini menurut saya yang menjadi suatu privilege bagi teman-teman yang ada di lingkungan yang baik. Bahwa ternyata lingkungan yang baik itu seberpengaruh itu terhadap pendidikan seseorang. Ketika lingkungannya mendukung, dia tidak perlu effort yang banyak untuk berjuang. Karena merasa saya tidak beda dengan yang lainnya, saya sama dengan yang lainnya, jadi saya tidak merasa terbebani akan hal ini. Dan ini mungkin teman-teman yang perlu mungkin teman-teman terapkan untuk anak-anak cucu ya. Jadi Iya, nanti biar keturunan kita ini bisa lebih enak karena kita ini sudah mulai menerapkan hal itu sejak anak-anak kita. Anak-anak kita didik dengan sejak kecil untuk belajar, untuk menghafal, sehingga anak-anak akan menerapkan ke bawah-bawahnya dan ke lingkungan sekitarnya bahwa hal itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang berat, bukan suatu yang perlu untuk kita jadikan beban dan itu memang sudah keharusan dalam kehidupan. Dan itu yang betul-betul saya rasakan sampai sekarang. Alhamdulillah Umi mendoktrin saya dari kecil sehingga saya merasa tidak berbeban sama sekali, karena kalau lihat zaman sekarang Mbak Mila ya, mhm, anak-anak kan lebih sering kena mental kan, iya, dikit-dikit bertentangan dengan orang dikit-dikit kena tua. mental ya kan, iya Iya, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit rasanya kayak terbebani, apalagi strawberry generation sekarang ini kalau semisal kena kesulitan sedikit di pesantren langsung kayak, "Saya ini yang paling menderita." Iya kan, betul. anak-anak sekarang demikian. Sehingga teman-teman mungkin perlu, kalau menjadi calon ibu nanti, sounding kepada anak-anak itu dimulai dari kecil, "Ayo Nak nanti mondok, ayo Nak nanti menghafal itu dari mulai kecil." Nanti, jangan diberi pilihan. Ketika mondok itu, ketika belajar itu tidak boleh diberikan pilihan, "Kamu mau belajar ilmu agama atau mau belajar ilmu umum?" Tidak usah diberi pilihan, karena belajar ilmu agama adalah suatu keharusan. Walaupun seorang anak itu boleh meng-upgrade ilmu apapun, namun baginya untuk belajar ilmu agama adalah menjadi suatu keharusan, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ceritanya, setelah saya menghafal, saya pindah ke Muftadiat, ke P3HM yang sepondok sama Mbak Mila. Mbak Mila masuk ke Muftadiat 3 sanawi atau 1 aliyah? Saya masuk satu aliyah tahun Oh, 1 2011. aliyah. Iya, Ya, jadi lebih dulu saya 2010 ya berarti. iya, Nggih. Lebih dulu saya masuk kelas 3 sanawi, alhamdulillah. Kebetulan saya waktu di Madura, saya juga ngaji kitab juga. Saya ngaji Imriti di sana, sehingga ketika mengambil tes-tesan untuk masuk ke Pondok Muhtadiat, saya mengambil pelajaran yang sudah pernah saya pelajari, yaitu Imriti. Saya masuk kelas 3 sanawi di sana, dan yang saya rasakan setelah nyantri di pondok Quran, kemudian kita mau masuk ke pondok yang pure kitab. Bahkan di Muhtadiat dulu itu betul-betul hanya minoritas kami para penghafal itu. Jarang sekali teman-teman santri yang menghafal Al-Quran, jarang sekali. Yang saya rasakan betul-betul saya siapkan dari awal adalah mental. Kenapa? Karena saya punya tanggungan yang tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Saya punya saya punya tanggung jawab yang lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lainnya masuk ke pondok kitab, mereka hanya pikir mereka perlu memikirkan membagi waktu untuk kitabnya, tapi saya punya tanggung jawab yang lebih dari itu, yaitu saya juga harus mikir bagaimana membagi waktu agar Quran saya yang belum lancar, karena saya mau menghafal masih kecil waktu itu memang nggak ada ujian, nggak ada tasmiyah, nggak ada kelipatan, nggak ada, jenjang ujian 5 juz, 10 juz, nggak ada. Jadi ya hatam-hatam setoran aja, kalau mau disemak 30 ya belum bisa. Saya harus memikirkan bagaimana Quran saya ini yang belum lancar, di pondok yang kitab, tidak kemudian terbengkalai. Tetap harus terurus dua-duanya. Akhirnya
Pada waktu itu saya, meminta solusi kepada senior saya. Kebetulan ada alumni dari Yambu'ul Quran, Kudus. Saya masih ingat sekali, eee, Mbak Nelly, Ning Nelly dari Blora. Beliau itu termasuk yang senior saya dalam menghafal, jadi masuk mubtadi'at sudah punya hafalan. Saya tanya bagaimana tipsnya, kemudian diajari sama beliau. Selain dari Umi juga mengajari tips kepada saya, "Kamu kalau deres caranya begini, Umi dawuh begini. Kalau deres nggak usah fokus sama yang nggak lancar aja, tapi fokuskan deres itu untuk continue, buat wirid harian." Umi dawuh dulu itu, semisal kamu kuatnya sehari 5 juz, ya sudah 1 sampai 5, 6 sampai 10, terus sampai hatam. Nanti kalau sudah hatam balik lagi dari awal, hatam lagi, balik lagi dari awal. Nggak usah mikir nggak usah mikir nanti kalau belum lancar, mana yang belum lancar, nggak usah mikir itu dulu. Yang penting kamu deresan hariannya harus istiqomah. Umi yang saya ingat sekali Umi memberikan tips kepada saya dan saya lakukan. Dan karena menurut senior saya harus betul-betul membagi waktu, jadi saya masuk ke pondok pesantren Muhtadiat, saya betul-betul punya jadwal harian, yang saya ingat demikian. Saya punya jadwal harian dari mulai bangun, kapan saya waktu deresnya, kapan saya waktu murojaah, kapan saya waktu untuk me mem menambah hafalan nazam, karena kita di kelas 3 Sanawi juga ada, tanggungan hafalan nazam Imriti. Selain itu juga iya, ketika mau sekolah juga kadang-kadang kita ada tambahan pelajaran menghafal juga, pelajaran-pelajaran yang menulis biasanya oleh mustahik itu disuruh untuk dihafalkan, kemudian disetorkan ketika sekolah saya mulai membagi-bagi waktu itu dengan detail lewat, tulisan. Jadi saya tempel di lemari. Mungkin teman-teman perlu untuk mencontoh juga bahwa banyak dari orang-orang yang proses belajarnya telah selesai dan berhasil, mereka itu juga melalui proses demikian, membagi waktunya sedetail mungkin. Karena dengan cara ini, kita akan betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak membuang waktu sembarangan. Karena kita tahu teman-teman, bahwa yang wajib kita lakukan hari ini apa saja. Nah ini kan nanti kalau semisal nih kita nggak ada jadwalnya, kita akan ya sudahlah nanti aja, pada akhirnya tidak akan terlewati, tidak akan terselesaikan pada hari itu dan akan kita tunda besok, keesokan harinya. Nah, itu yang perlu untuk kita hindari sebagai seorang santri, sebagai seorang pencari ilmu. Menunda-nunda apa yang harus kita lakukan sekarang. Yang saya rasakan waktu belajar di pondok adalah itu. Saya betul-betul membagi waktu dari mulai awal. Nah, kemudian yang menjadi masih teringat saya, teman-teman saya itu pinter-pinter di pondok itu. Saya merasa tertinggal. Saya merasa betul-betul tertinggal. Saya ingat sekali kelas 1 Alia. Karena saya kan orangnya ceriwis, teman-teman. Saya memang karakter kepribadiannya adalah orang yang, cerewet Extrovert ya. gitu, introvert. Ekstrovert mungkin ya, 75% mungkin ekstrovert. Saya ekstrovert orangnya sehingga saya suka ngomong, saya tuh suka cerita-cerita begitu, dan saya suka mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya ketika saya kurang setuju, kurang paham demikian. Sehingga ini mungkin yang membuat guru saya menjadikan saya salah satu delegasi untuk bahsul masail di luar pesantren, dikirim mewakili pesantren. Nah, disinilah kemudian saya betul-betul merasa insecure. Saya merasa tertinggal sekali dalam belajar dengan teman-teman sebaya saya. Karena kok saya teman-teman kok bahsul masail, kok cari ibarat, cari referensi di kitab-kitab kok gampang, kok baca kitab kok gampang, kok sudah pada bisa, saya kok belum bisa. Nah, di sini saya mulai betul-betul merasa tertinggal. Kelas 1 Alia, Mbak Mila, kelas 1 Alia baru masuk ya? Iya, baru masuk. Iya iya, Dan itu kita pun saya belajar juga belum bisa itu mengikuti juga, iya, kita masih memang kayak gitu. Di awal-awal tuh kayak masih adaptasi kan ya? ya adaptasi. Mhm, heeh, betul sekali. Saya kelas 3 Sanawi juga masih adaptasi, kayak pelajaran itu cuma di luar kepala gitu loh. Kayak di luar Betul, kepala betul. gitu loh, teman-teman. Tapi ini juga perlu untuk kita tahu, teman-teman, bahwa kalau kita dalam proses belajar, di dalam kelas, di dalam majelis ilmu, kalau semisal guru menerangkan, kita nggak paham, nggak usah sedih, dengarkan saja. Nggak usah mikir
saya nggak paham, udah wis nggak usah ngaji aja nggak paham, jangan sampai punya pikiran demikian. Karena ilmu itu sebenarnya masuk, hanya karena kita belum paham, ilmu itu sudah tersimpan di hati dan nanti akan muncul saat dibutuhkan, karena keberkahan dari mengaji. Ini yang betul-betul saya rasakan sampai sekarang. Dulu pelajarannya nggak paham sama sekali, seperti yang dikatakan Mbak Mila, karena masih proses adaptasi sehingga kayak belajar tuh di luar kepala gitu loh, kayak nggak nyambung gitu loh, kayak nggak nyambung masihan. Kita masih berusaha untuk mengikuti alur teman-teman yang sudah belajar lama. Nah, yang penting ngaji aja, yang penting ngaji aja. Karena sekarang saya buka kitab, tiba-tiba muncul sendiri pemahaman yang dulu oleh guru-guru kita terangkan, oleh guru-guru kita diterangkan demikian. Salah satu aliyah, saya nggak bisa baca kitab, saya tertinggal dari teman-teman, akhirnya dari situ saya mulai tekad. Saya mau, nggak mau, saya harus bisa untuk baca kitab. Dan metode yang saya terapkan waktu itu adalah harus baca. Paham nggak paham, silakan dibaca terus-menerus. Saya ingat sekali, waktu itu saya pernah membaca dawuh daripada Mbah Yai Abdul Karim yang dicatat oleh santri beliau pada waktu itu, kemudian di-share di media sosial kalau tidak salah. Beliau dawuh demikian, bahwa ilmu itu ibaratkan pencuri, ilmu itu ibaratkan maling. Kamu tanya terus nanti lama-kelamaan dia akan ngaku. Kitab itu ibaratkan pencuri, mohon maaf. Dan membayai kitab itu ibaratkan pencuri. Lama-kelamaan kamu tanyain dia akan ngaku lama-kelamaan. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak paham suatu kitab, yang saya terapkan akhirnya itu. Kalau saya nggak paham satu ibarat, saya nggak paham satu redaksi dari keterangan para ulama, saya akan baca itu 1 kali, nggak paham, 2 kali, nggak paham, saya baca lagi 3 kali. Pasti dengan sering kita mengulang, kita akan lebih mendapatkan pemahaman yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Sekali baca nggak paham, 2 kali baca ada pemahaman nambah 10%. 3 kali baca nambah lagi 20%. 4 kali baca nambah lagi. Dan ini yang betul-betul saya rasakan ketika mondok. Dan saya terapkan sampai sekarang. Nyuwun sewu, saya sampai sekarang kalau baca ibarat, kalau baca kitab, kalau baca redaksi-redaksi ulama, bahkan baca buku yang bahasa Indonesia mawon, kalau nggak paham, saya akan ulangi. Butuh berapa saya ulangi sampai paham. Seperti itu. Itu yang metode belajar yang saya gunakan, karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan tentunya di luar metode yang saya lakukan ini, saya tidak memungkiri bahwa saya rasa mungkin kemudahan belajar yang saya dapatkan ini bukan dan tidak lain karena berkah dari kedua orang tua saya yang mungkin mendoakan di rumah. Teman-teman, jadi saya tidak ingin merasa pede bahwa jangan-jangan yang saya paham itu karena saya belajarnya begini, bukan. Ada 2 hal yang saya yakini pada waktu itu dan sampai sekarang saya yakini, bahwa ketika saya mendapatkan kemudahan dalam belajar, pertama, karena sebelum belajar saya mengirim tawasul kepada para masyayikh, kepada para mualif kitab, dan ini betul-betul saya rasakan manfaatnya. Kalau saya ngirim tawasul, saya ngirim Fatihah kepada masyayikh, kepada para mualif kitab, yang mendoakan kita belajarnya paham, itu beliau-beliau. Yang mendoakan belajarnya kita mudah, itu beliau-beliau. Dan ini saya bawa sampai saya lomba-lomba. Saya lomba, kebetulan pada waktu itu diutus menjadi perwakilan pondok untuk berlomba di kancah Jawa Timur sampai internasional bidang usul fikih. Usul fikih bukan pelajaran yang saya kuasai dan saya bidangi. Sehingga andalan dan senjata saya satu-satunya setelah kemudian belajar dan saya tidak bisa memaksimalkan lagi karena memang keterbatasan ilmu saya, kemampuan saya, yaitu tawasul. Tawasul saya minta minta didoakan oleh mualif kitabnya, saya minta didoakan oleh para masyayikh dengan mengirim tawasul kepada beliau-beliau, dan saya rasakan setelah mengirim tawasul dampaknya jauh berbeda kalau misal sebelumnya kita belum mengirim tawasul. Saya sering kali kalau awal-awal nggak ngirim tawasul, tengah-tengah nggak paham, jangan-jangan saya belum tawasul, akhirnya saya tawasul, tengah-tengah saya tawasul. Saya tawasul tengah-tengah, baru kemudian baca lagi,
kok belum paham lagi, saya tawasul lagi, biasanya saya tawasul lagi, baca lagi, dan sering kali ada pemahaman yang muncul, yang sebelumnya tidak terfikirkan sama sekali. Itu saya alami berulang kali, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa, eee, ambil tips ini dari saya, karena hal ini bisa untuk dilakukan semua orang. Kita mengirim tawasul, kita minta doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, para masyayikh, para mualif kita, orang-orang sholihin, yang tentunya kalau beliau-beliau mendoakan kita, akan lebih mudah diijabah oleh Allah daripada kita ini yang masih penuh dengan dosa. Itu Itu yang saya sekali. rasakan selama nyantri, Mbak Mila. Ya, Jadi selain proses dalam belajar itu betul-betul diatur dengan jadwal yang sedemikian rupa, tidak lupa doa Umi di rumah dan Abah di rumah, dan tips dari saya yang bisa kita lakukan adalah mentawasuli selalu orang tua, masyayikh, guru-guru kita di pesantren, dan juga para mualif kitab yang sedang kita pelajari. Itu akan sangat membantu dalam proses belajar, dan ini hanya kita temukan dalam ilmu pesantren, Mbak Mila, betul. ilmu-ilmu yang syariat. Karena kalau teman-teman belajar ilmu umum, tidak ada namanya mentawasuli. Kita Betul. kalau belajar ilmu matematika mau belajar tawasul sama siapa? Iya kan? Oh ya, Iya. ini berarti memang salah satu karakteristik dari pesantren, alumni pesantren itu memang benar-benar belajar menyeimbangkan antara baca, maksudnya ikhtiar lahiriah Zahir, dengan menjaga iya alam batiniah. dan batin, dengan Iya, ta'aluk, betul. menjaga ta'aluk batiniah itu ya Ning ya. Iya, Itu betul juga betul betul. jadi secara tidak langsung itu kalau kita juga apa kayak Ning, seperti dilakukan Ning Sila untuk tawasul, mungkin teman-teman yang alumni pesantren juga tawasul sebelum membaca, itu secara tidak langsung juga kayak nambah apa istilahnya nambah kepercayaan diri untuk habis ini bisa paham gitu. Iya, betul Yang betul penting betul betul. Kita usaha dulu yang penting, betul 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 betul. Saya rasa ini enggak saya saja yang mengamalkan demikian, mungkin Mbak Mila juga dan teman-teman pesantren yang lain juga mengamalkan demikian. Karena kita memang dididik demikian ya, Mbak Mila ya? betul. Oh ya Neng, tadi ketika fase Neng Sila eh, sebelum mondok apa namanya menghafal Quran itu saya tangkap benar-benar memang pengaruh bonding dari orang tua, terutama Umi Iya, Hana itu berpengaruh sangat besar. iya. Nah, tapi pernah nggak di suatu momen waktu kecil itu, Neng Sila kayak melihat teman-teman mungkin akhirnya ada keinginan untuk sekolah atau belajar tidak Ada. sesuai bonding dari ibu dari Umi Pernah Hana. pernah pernah. Hmm, Pernah pernah. Karena saya sebelumnya itu sekolahnya di Arisala ya, saya kan sekolah SD itu pindah, teman-teman. Saya itu sekolah di awal itu saya sekolah di Arisala 1, 2, 3, 4. Saya sekolah di Arisala. Arisala kan di sini sekolah terpadu. Tapi di Arisala itu mohon maaf, kita nggak ada namanya jajan, nggak ada kang jajan, nggak ada. Kita nggak boleh bawa permen, nggak boleh, gitu loh. Jadi tuh bener-bener pure jajannya disediakan dari sekolah, roti, begitu loh. Nah, saya termasuk yang awal belajar SD itu mengikuti dan senang sama ilmu umum. Saya kok suka ya belajar matematika, kok saya senang gitu loh. Nah, bukan mungkin karena saya senang ya, pada akhirnya sehingga nilai-nilainya agak baik begitu loh. Dipandang dari guru saya, ini berpotensi nih, anak ini potensial nih. Ketika saya pamit kepada guru, pada waktu itu saya setelah kelas 4 itu pindah ke MI, guru saya setelah dari MI pun kemudian menyayangkan dan bilang kepada saya, "Kamu ini potensial loh kalau semisal masuk ke SMP 1 yang unggulan itu, bisa." Saya sedikit tertarik memang sih waktu itu karena saya merasa, saya nyaman nih belajar ini, saya sudah paham dan ketika mungkin saya lanjut ke jenjang berikutnya, saya akan mudah untuk adaptasi. Di SD saya juga sudah mulai menyukai ilmu ini, saya pernah merasakan hal ini. Tapi lagi-lagi, hal itu tidak sebanding dengan sounding yang sudah Umi lakukan dari kecil sehingga melekat. Ketika saya, di hati kecil saya ingin untuk belajar ilmu umum, pasti akan terkalahkan dengan ingat daun dari Umi yang bilang, "Kamu habis SD, ya belajarnya mondok,
ya nanti ngafalin Quran, nggak kemudian SMP, nggak perlu SMP lagi, sudah. Kamu habis ini langsung mondok, habis ini langsung ngaji, belajar Quran, menghafal Quran. Jadi kalah. Jadi mungkin persentasenya 20 sama 80%. 20% ini ada keinginan keluar, tapi 80%-nya kemudian ingat nggak berani sama Umi dan ingat, apa namanya, doktrin dari Umi, seperti itu. Iya. Eh, tapi kalau ngelihat memang walaupun merasa membidangi di bidang umum, di bidang agama pun kalau lihat Ning Sela dari prosesnya dulu juga, sepertinya memang juga membidangi dua-duanya mungkin. Kalau misalkan di zaman dulu kan juga dari kecil juga sudah di apa namanya diberi Ini ya. asupan ilmu-ilmu keagamaan juga. Gitu ya, Ning. Selanjutnya mengenai itu Neng, fase setelah jenengan mondok di Mubtadi'at itu kan jenengan juga mendalami qiraah sab'ah. Nah, sampai sekarang bisa mendedikasikan apa namanya? Hafalan qiraah sab'ah itu ke teman-teman santri yang lain. Nah, itu ada tantangan yang kemudian bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita, mungkin Neng bisa di-sharing. Jadi ya siap, jadi qiraah sab'ah itu saya pelajari waktu saya masih di Muhtadiat. Jadi saya juga dulu agak lumayan kurang percaya ya sama diri saya waktu itu ya. Saya di Muhtadiat itu, di Muhtadiat kelas 2 aliyah saya masih ingat, insyaallah kelas 2 aliyah kalau kelas 3 aliyah ya, kelas 2 aliyah, insyaallah kelas 2 aliyah kalau kelas 3 aliyah. Saya itu sembari ngaji qiraah sab'ah ke Mbak Yai Maftuh. Kebetulan teman-teman, Muhtadiat, pondok saya, kitab itu kan masih di Lirboyo ya, masih lingkungan rumah saya sendiri. Eee, saya masih ada, eee, kekeluargaan dengan yang punya pondok, Jadi lebih fleksibel sehingga ya ini Neng ya kalau mungkin misalkan mau ngaji ya, keluar. sehingga ini yang menjadikan kemudian nilai plus, akhirnya saya bisa punya privilege setiap hari itu saya boleh keluar untuk duduk ke Mbah Yai Maftuh. Jadi saya ngaji kitab iya, oh kelas 3 aliyah, mohon maaf, kelas 3 aliyah. Saya kelas 3 aliyah ngaji kitab sama kelas 3 aliyahnya, terus saya jam 12 setelah zuhur, itu dijemput oleh mbak saya, Mbak Jihan. Saya ngaji qiraah sab'ah itu sama mbak saya, Mbak Jihan itu. Saya dijemput dengan motor untuk diajak mengaji kitab ke Mbah Yai Maftuh Basul Birri. Yang pada waktu itu kebetulan sepupu-sepupu saya juga banyak yang ngaji. Satu angkatan dengan saya itu suami saya sendiri, Cah Ahmad. Wah. Cah Ahmad seangkatan dengan saya, Mbak Jihan, kemudian ada lagi adiknya Cah Ahmad, namanya Mbak Dija. Sekarang beliau ada di Sarang, pengasuh Pondok Darul Quran Sarang. Pondok Quran ada di Sarang, istri dari Gus Roji Sarang. Jadi saya ngaji qiraah sab'ah di waktu senggang antara setelah musyawarah siang, yang biasanya teman-teman itu buat waktunya untuk jamaah zuhur dan juga buat waktunya untuk, istirahat, saya keluar bersama dengan Mbak Jihan duduk ngaji ke Mbak Yai Maftuh, kira-kira mungkin rentang waktunya ada di 7 bulan, 6 sampai 7 bulan saya lakukan itu. Dan tantangannya apa? Kalau ketika belajar tantangan yang saya rasakan adalah capeknya bukan main, karena saya ngaji qiraah sab'ah itu waktu saya masih belajar kitab juga. Jadi double-double yang saya rasakan itu kegiatan saya terlalu penuh pada waktu sehingga yang saya sampai sekarang ingat, itu capeknya bukan main pada waktu belajarnya dulu. Cuman tantangan sampai saat ini adalah saya masih ingat sekali, pada waktu itu saya pertama kali mengajarkan qiraah sab'ah itu setelah saya lulus dari Muhtadiat, mungkin 2 tahun setelah itu, saya di rumah diminta oleh abah saya, diperintah untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman santri yang pada waktu itu saya masih umur 17 kalau tidak mohon maaf 18 tahun kalau tidak salah. Kalau tidak 18, 19 tahun. Jadi saya masih
betul-betul masih kecil dan masih belum berani sebenarnya. Saya masih umur 18 tahun kalau tidak salah. Dan untuk menguatkan diri saya kan disuruh Abah untuk ngaji itu saya bilang, "Nggak berani, Bah." Dan ini memang menjadi menurut saya ketakutan semua alumni pesantren Quran. Ketika ada yang minta setoran, ketika ada yang minta untuk ngaji, kemudian memberikan sanad, ada yang mau ngaji bil ghaib kepada dia, menghafal kepada dia sebagai alumni pesantren yang juga menghafal, itu mungkin semua ketakutan santri, alumni pesantren, itu akan demikian. Dia merasa tidak pede untuk memberikan sanad. Dan itu saya rasakan dulu. Saya masih tidak pede sekali, apalagi saya masih usia 18 tahun ya. Wah, gimana saya mau belajar, mau mengajarkan qiraat sab'ah usia demikian, saya masih tidak pede sama sekali. Namun abah saya ini kemudian menguatkan saya, bilang, dawuh kepada saya, "Ayo sowan Mbah Yai. Ayo sowan Mbah Yai Maftuh, minta izinnya kepada beliau, bagaimana tanggapan beliau, nanti kita ikut. Semisal Mbah Yai ridho, Mbah Yai setuju, kamu ngaji." Abah saya dawuh demikian kepada saya, dan itu saya ingat sekali. Saya sowan kepada Mbah Yai Maftuh, saya minta izin kepada beliau untuk mengajarkan qiraat sab'ah kepada mbak-mbak yang ada di Al-Baqarah, dan tanggapan dari beliau sangat-sangat welcome. Pada waktu itu beliau dawuh, "Iya ya," mungkin saya terjemahkan bahasa Indonesia biar teman-teman semua bisa paham. "Ya, betul-betul, karena ilmu itu kalau semakin diulang akan semakin pandai. Ilmu itu kalau semakin diulang akan semakin difaham." Eee, dan itu saya rasakan sampai sekarang. Saya ngajinya kan pakai kitab Faidul Barokat, teman-teman. Jadi ngaji Faidul Barokat tidak sama dengan ngaji dengan matan Syatibiyah ya. Kalau kita biasanya kan kalau ngaji Sab'ah kan biasanya diawali dengan matan Syatibiyah, kita belajar dari dasar-dasar yang banyak dilalui oleh para ulama dengan matan Syatibiyah. Tapi kalau saya dulu prosesnya langsung Faidul Barokat. Dan belajar Faidul Barokat dari Bayi Maftuh itu sangat enak menurut saya. Saya rasa tidak saya saja, tapi semua teman-teman kalau belajar Faidul Barokat, kemungkinan untuk memahaminya sangat-sangat besar. 80% itu akan kemungkinan lebih bisa paham, apalagi sudah ada basic kitabnya. Sehingga setelah itu saya baru berani karena dapat dukungan dari Mbah Yai dan diperintahkan oleh abah saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah ngaji setiap tahunnya dengan bab-bab qiraat sab'ah, dan saya rasakan setiap tahunnya saya ngaji pun ilmunya bukan tambah merasa cukup, tapi merasa kurang. Setiap ngaji itu selalu ada, "Oh, ternyata ini begini, oh, ternyata ini begini," masih ada kemudian tambahan-tambahan ilmu seperti apa yang didhawuhkan Mbah Yai Maftuh saat pertama kali saya minta ridho, saya minta izin, bahwa ilmu semakin kamu ulang, nanti kamu akan semakin paham. Pelajaran semakin kamu ulang, semakin kamu pintar. Ini juga sama sebenarnya Mbak Mila, Mbak Yai Anwar juga sering dawuh ini ya, "Al ilmu bidarsi qoma wartafa." Ilmu dengan dengan dipelajari berulang kali, maka dia akan semakin kokoh dan juga dia akan semakin mengembang dan meningkat pemahamannya. Terus selanjutnya itu Neng, apa eh, terkait eh, jenengan membagi ilmu di sosial media itu ya, terutama di generasi yang rata-rata itu dihuni oleh generasi Z Zumar, dan juga generasi ya milenial. Nah, itu kan eh, banyak sekali perbedaan antara watak pengguna sosial media netizen dengan yang jenengan hadapi sehari-hari di pesantren. Nah, itu bagaimana betul itu betul. jenengan bisa menyelaraskan kira-kira ini ilmu-ilmu keagamaan ala pesantren itu bagaimana bisa diterima oleh netizen dengan kemasan yang artinya bisa dikonsumsi oleh mereka itu. Tantangan-tantangan yang jenengan hadapi, terus bagaimana kiat jenengan menyelesaikan itu, mungkin ya Baik, bisa di-share. eee, saya mau cerita waktu saya masuk ke sosial media pertama kali, memang tujuan awalnya bukan untuk dakwah, bukan untuk menyebarkan ilmu, jujur saja. Saya masuk ke sosial media sama dengan banyak mungkin teman-teman di sini,
yaitu untuk fun, have fun aja. Hiburan, ya, keren. Senang-senang aja untuk refresh pikiran kita, di pondok sudah full dengan kegiatan ngaji, masuk ke sosial media supaya agak lebih celing aja gitu loh, agak lebih fresh pikirannya, seger gitu loh. Kita lihat lihat postingan orang lain dan lihat hal-hal yang lucu begitu. Saya niat tujuan awalnya untuk bersenang-senang, sehingga dulu pertama kali saya bikin sosial media, bio saya hanya untuk bersenang-senang. Tapi kemudian yang saya rasakan itu, saya setiap Ramadan itu seringkali membahas sedikit-sedikit tentang ilmu. Mungkin saya ingat itu kayaknya Ramadan awalnya itu, kayaknya Ramadan. Saya Ramadan tuh sering buka Q&A, terus saya sering jawab-jawab ilmu pakai pakai video gitu ya, pakai video, saya jawab-jawab DM, saya jawab pakai video. Dan saya nggak merasa punya taktik yang khusus. Saya hanya secara pribadi saya sendiri, ya sudah, yang saya paham saya sampaikan dengan gaya bahasa saya, dan kemudian banyak yang tertarik begitu, banyak yang tertarik sehingga hal ini membuat saya berpikir, "Oh, ternyata ilmu ini loh yang ternyata banyak penghuni media sosial itu tertarik untuk tahu." Yang pada waktu itu paling banyak adalah tentang fikih wanita. Karena mungkin pengikut Instagram saya pada waktu itu mayoritas adalah perempuan, sehingga saya akhirnya mulai getol, mulai seringlah, lebih sering, lebih intens untuk membahas tentang ilmu fikih, terutama fikih wanita. Tentang apa saja, tentang kayak sholat, kayak darah dan sebagainya awal-awalnya. Kemudian kadang-kadang dari berbagai, eee apa namanya, organisasi juga meminta saya untuk bikin video tentang cara make mukena, bikin video, apa namanya, puasa bagi orang yang, hamil dan menyusui, demikian itu dari permintaan dari beberapa organisasi, seperti JP3M, seperti itu. Sehingga saya bikin videolah dan ternyata diminati. Apa yang saya bikin itu dan hal ini saya tidak punya taktik sama sekali, secara pure saya menampilkan diri saya di video dan secara manual saya syuting sendiri. Jadi masih belum profesional sama sekali pada waktu itu. Mungkin hanya bisa ngedit ngedit kayak dikasih kata-kata dikit-dikit doang, tapi tidak estetik sama sekali. Pada waktu yang saya kejar bukan estetiknya, karena saya tidak punya ahli yang estetik, saya tidak punya timnya, yang saya kejar adalah yang penting saya membagikan apa yang saya tahu, itu saja. Yang saya bagikan apa yang saya tahu dan alhamdulillah semakin kemari kemudian, Lirboyo semakin berkembang juga, media dakwah Lirboyo, Lembaga Ittihadul Mubalighin juga semakin kekinian, punya tim yang lumayan dan banyak yang profesional juga. Pada akhirnya diminta untuk mengisi fikih wanita terkonsep terkonsep dan betul-betul disediakan tempat yang memadai dan ada tim yang mengedit dan supaya kelihatan menarik. Karena kan kalau sekarang Mbak Mila, konten-konten itu yang dicari yang menarik. Kalau mereka kontennya menarik, nyaman dipandang, enak dipandang kontennya, maka isinya akan didengarkan. Nah, alhamdulillahnya, saya baru bisa bikin demikian setelah ada yang mengajak, yaitu dari LIM. Sebelumnya sudah ada kayak NU Online itu ya, kayak NU Online, sehingga itu membuat membuat saya tinggal ngomong aja gitu loh, tinggal ngomong aja. Saya nggak perlu ngedit-ngedit juga. Kalau saya yang suruh bikin video sampai sekarang pun mungkin saya akan bikin video yang apa namanya, manual saya sendiri dan pure murni saya sendiri. Tidak ada proses editing, tidak ada estetik-estetiknya sama sekali nggak ada. Ya sudah rekam, pause, rekam, stop, upload begitu. Karena ya nggak bisa, nggak punya skill. Jadi ya kalau semakin sekarang semakin baik karena ada tim yang mengajak, seperti NU Online, seperti LIM, lembaga dakwah dari Lirboyo sendiri. Maka dari itu sampai sekarang mungkin kalau teman-teman cari di YouTube, Lembaga Ittihadul Mubalighin bersama dengan saya, videonya sudah lebih enak untuk dipandang karena ada tim yang ngedit. Ya.
Kalau dari keluarga sendiri itu juga mendukung penuh ya nih ya untuk dakwah di sosial media itu, atau memang sudah di konsep ini bagian dakwah di sosial media juga ditambah Sebenarnya gitu nggak ada atau kayak gimana? gitu sih Mbak Mila. Nggak ada kayak gitu ya. Kebetulan saya juga masuk dakwah di sosial media kan bukan dari awalnya pingin dakwah ya. Ini alhamdulillah kebetulan diberikan oleh Allah bagian juga dakwah di sosial media pada waktu itu. Dan Ya, kebetulan mungkin kembali lagi ke karakter saya yang memang orangnya cepat ceplos, orangnya orangnya mudah mengungkapkan apa yang ada di pikiran, sehingga hal ini mempermudah saya untuk dakwah di sosial media. Dan dari keluarga, apalagi Umi sendiri, yang beliau tekankan karena semakin ke sini, jadwal untuk mengisi di beberapa kota semakin padat, sama Cak Ahmad juga semakin padat karena jadwalnya itu kadang-kadang Cak Ahmad punya jadwal tapi minta saya juga hadir demikian. Karena mungkin pengaruh media sosial ya. Jadi, kadang-kadang pingin foto gitu ya, tuan rumahnya pingin foto sehingga yang diundang Cak Ahmad tapi saya diminta untuk hadir juga, dan itu lumayan menghabiskan waktu kita dan waktu lumayan ya. menyita waktu. Iya, lumayan menyita waktu sehingga respon dari umi saya sendiri, apalagi umi yang paling tertentu, umi yang paling paling respon, itu kalau saya terlalu banyak mengambil jadwal di luar sehingga membuat ngaji di rumah ini terbengkalai. Umi pasti akan sering marah-marah, sering dawu-dawu kepada saya, marah-marah. Saya masih ingat sekali di awal tahun setelah corona ya. Setelah corona kan semakin sering seminar ya, eee, Ya, berbagai lembaga menurut saya semakin gencar mengadakan seminar setelah corona. Iya kan Mbak Mila? betul, betul. Heeh. Iya, setelah Awalnya corona dari dan Zoom, ketika iya, corona heeh, itu bener. Zoom, akhirnya setelah setelah corona reda, apa meeting-meeting di Zoom itu akhirnya jadi tradisi di ketemu di Iya, heeh, seminar-seminar sekarang. iya, heeh heeh, bener. Kan saya inget banget. Jadi setelah corona itu saya pertama kali tahun setelah corona, belum bisa membagi jadwal di luar dan di dalam, Cak Ahmad juga belum bisa membagi jadwal saya, sehingga sangat padat dan betul-betul Umi itu marah-marah itu, betul-betul marah-marah karena yang di rumah ini loh nyemaknya Umi sendirian, begitu. Yang di rumah ini kamu tinggalin ngajinya, begitu. Nah, semakin selanjutnya, tahun selanjutnya, sudah tahu bagaimana cara pembagian kalau semisal ngaji ini di luar, tetap kita juga harus memprioritaskan teman-teman yang sudah di pesantren. Karena teman-teman jauh-jauh dari berbagai daerah, ingin ke Lirboyo, ingin ke Al-Baqarah, tujuannya untuk ngaji. Kata Umi, "Masa ya kamu tinggalin ke mana-mana? Ya tetap harus kamu prioritaskan yang mereka yang datang ke sini." Sehingga itu yang mungkin menjadikan alasan kaulo beberapa kali menolak menolak jadwal ngaji itu karena bertentangan dengan jam saya ngaji di rumah, karena saya di rumah juga masih membantu Umi untuk menyemak mbak-mbak, hafalannya mbak-mbak. Kalau hari aktif juga masih ada mengaji qiraat sab'ah yang harus khatam setiap tahunnya. Begitu Mbak Mila. Ya tetap ada lah Umi itu marah-marah, tapi kalau dikata support, Umi support nggak? Support, tapi support kalau nggak bertentangan dengan jadwal ngaji. Kalau bertentangan dengan jadwal ngaji nggak support. Nggak support. Support kalau sesuai dengan, waktunya longgar. Kalau waktunya nggak longgar kok kamu tetap nerima terus dan tidak bisa bagi waktu, Umi nggak support. Dan Ya. akan marah-marah terus itu sama. Jadi emang gitu ya, mungkin yang bisa kita ambil sama-sama teman-teman ini. Jadi dari eh, kesuksesan yang kita lihat atau mungkin dari tokoh, mungkin dari dalam hal ini Ning Sela yang kita lihat sekarang tidak lepas dari yang namanya proses gitu ya. Pasti ada lika-likunya dan tidak semua itu em, bisa dilalui dengan mudah. Bahkan tidak semua orang bisa gitu ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua untuk menghargai proses sehingga ngelihat orang itu nggak dari apa yang sekarang aja, tapi juga oh ini semua ada prosesnya. Jadi kalau diibaratkan untuk generasi-generasi anak muda zaman sekarang itu biar gak gampang ngeluh, gak gampang patah semangat, itu ngelihat bagaimana seorang tokoh bisa di titik ini dari perjalanan belajarnya dari masih kecil sampai bisa
yang kita lihat sekarang ini. Oke, terima Iya, kasih banyak ya Stella ya. sama-sama Mbak Eh, Mila. Sebelumnya mungkin sebelum saya tutup, Calon mau calon minta dokter, amin, amin, amin. sukses Minta itu nih, terus. Ini juga menginspirasi kita apa, semua loh. ucapan selamat untuk Milad Tafsir Al-Quran.id yang keempat nih. Minta Baik, saya ucapkan selamat berulang tahun, mabruk alf mabruk kepada Tafsir Al-Quran.id. Semoga selalu bermanfaat dan semakin bermanfaat untuk banyak umat, dan semoga selalu sukses dan jaya. Amin amin ya rabbal alamin. amin. Terima kasih banyak nih Sela. Maaf banget Sama-sama ada Mbak sedikit Mila. kelupaan. Semoga juga diberi kesehatan, sehingga bisa Amin lebih amin amin bermanfaat amin. Mbak lagi Mila juga dan keluarga. seluas-luasnya. Semangat ya Ning ya, doa Ya, doa. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ning. Maaf Alhamdulillah, Oh ya, sama-sama Mbak Mila. ini Udah Mbak ini Lima ini ini